Sahabat-sahabat terkasih, Paus Fransiskus adalah Romo Jesuit pertama yang menjadi seorang paus. Saya ikut bersuka cita ketika Jorge Mario Bergoglio, nama asli Papa Fransiskus, terpilih menjadi paus karena imam-imam Jesuit meninggalkan jejak mendalam dalam kehidupan saya. Saya seorang Protestan, tapi sejak TK sampai SMA saya sekolah di sekolah-sekolah Katolik dengan rohaniwan dan rohaniwati yang cukup lengkap ya, sama suster waktu TK dan SD. Suster itu sister, cici gitu. Jadi walaupun mungkin usia beliau-beliau itu 50 atau 70 tahun bahkan, kita tetap memanggilnya cici, suster. Lalu di SMP sama bruder. Bruder itu brother atau koko. Dan di SMA, sekolah kami diselenggarakan oleh para imam atau pater atau romo. Dan romo-romo di SMA Loyola tempat saya bersekolah adalah imam-imam Jesuit. Mereka adalah imam yang tergabung di dalam Ordo Serikat Yesus. Sing to the mountains, sing to the sea, raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. I will give thanks to you, my Lord. You have answered my plea. Kiprah kaum Jesuit yang paling banyak dikenal kiranya adalah dalam bidang pendidikan. Rasanya tidak salah ya kalau imam-imam Jesuit ini berkiprah di pendidikan. Karena memang dalam masa persiapan pendidikan calon imam yang panjang untuk Ordo Serikat Yesus, mereka bukan hanya digembleng dalam ilmu-ilmu teologi, tetapi juga dalam ilmu-ilmu humaniora dan filsafat. Sehingga mereka memiliki wawasan intelektual yang luas, kadang mungkin nyeleneh begitu ya. Berpikir out of the box. Sahabat-sahabat, saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih bisa bersekolah di sebuah SMA Jesuit. Bukan saja karena saya memperoleh pendidikan yang baik dan berjumpa dengan teman-teman yang baik-baik dan lucu-lucu, tapi juga ada satu hal yang sangat penting yang saya alami dalam perjalanan keimanan saya. Tadi telah saya sampaikan bahwa saya adalah seorang Protestan. Dan waktu kecil, entah mengapa saya adalah seorang Protestan yang fanatik. Di sekolah, itu kita memulai dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dan seterusnya. Itu doa Bapa kami versi Katolik. Dan itu adalah doa Bapa kami yang pertama kali saya pelajari dalam hidup saya. Tapi waktu saya mulai masuk sekolah minggu di gereja kami, sekitar mungkin kelas 5 atau kelas 6, saya mulai belajar doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia versi Protestan. Dan karena mulai timbul fanatisme Protestantisme di dalam diri saya, di sekolah saya masih mengucapkan dimuliakanlah namamu. Tapi dalam hati saya mengatakan dikuduskanlah namamu. Loh, apa bedanya? Oh, beda. Kalau dimuliakanlah itu Katolik. Kalau dikuduskanlah itu Protestan. Ya memang begitulah cara pikir saya sebagai anak kelas 5 atau kelas 6 pada waktu itu. Fanatisme seperti ini terus berlanjut sampai di SMP. Tetapi ketika saya masuk SMA, ada suatu proses yang rupanya tidak terlalu saya sadari, tapi terjadi. Saya tidak bisa ceritakan secara persis detail satu kejadian, satu hari atau satu event tertentu di mana perubahan itu terjadi. Tapi justru saya mengetahui adanya proses itu melalui hasilnya. Waktu saya kuliah di Salatiga, jadwal misa di Gereja Katolik Salatiga itu setengah jam setelah jadwal kebaktian di GKI. Nah, kalau saya terlambat ke GKI Salatiga, saya pergi ke misa Gereja Katolik. Kalau saya renungkan bagaimana mungkin ya seorang Protestan fanatik seperti saya bisa pergi ke gereja Katolik. Rupanya disitulah proses perubahan hati dan cara berpikir terjadi ketika saya ada di SMA melalui pendidikan, melalui pergaulan dengan teman-teman, melalui perjumpaan dengan imam-imam Jesuit di sekolah saya. Sehingga fanatisme sebagai seorang Protestan yang masih saya bawa waktu saya SMP, perlahan-lahan mulai terkikis dan saya berada di dalam proses untuk menerima gereja Katolik sebagai gereja anggota tubuh Kristus sepenuhnya. Saya bukan tidak menyadari bahwa ada perbedaan antara gereja Katolik dengan gereja Protestan.
saya dulu hafal poin-poin perbedaannya. Tapi syukurlah sahabat-sahabat, perbedaan yang dulunya saya anggap sesuatu yang pendasar tidak lagi menjadi hal yang penting di dalam tubuh Kristus. Karena kerajaan Allah itu begitu luas dan perbedaan yang terjadi di antara anak-anak Tuhan adalah hal yang lumrah. Barangkali kita tahu bahwa ketika didirikan, salah satu tujuan Ordo Serikat Yesus adalah melawan penyebaran Protestantisme. Tetapi lihatlah, pada hari ini, Papa Fransiskus, seorang Jesuit yang menjadi pemimpin tertinggi dari agama Katolik, mengulurkan tangannya kepada saudara-saudara di dalam Kristus, yaitu kaum Protestan. Bukan hanya itu saja, Paus Fransiskus juga berdialog dengan orang-orang dari berbagai agama. Dan saya sangat bersyukur ketika Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia, ada begitu banyak tokoh, ada begitu banyak dialog yang diadakan dari hati ke hati yang begitu tulus. Di dalam terowongan ini ada pemandangan yang sangat indah, ya, melambangkan simbol silaturahim, kerjasama yang sangat bagus. Paus Fransiskus adalah seperti mercusuar yang begitu besar. Memang sosok beliau adalah sosok yang istimewa, yang multidimensi, dan influence atau pengaruhnya melampaui dari sekedar umat Katolik saja. Kita barangkali adalah sinar lilin kecil. Mari kita bersama-sama menyuarakan perdamaian, menyuarakan satu tubuh Kristus yang membawakan damai kepada seluruh dunia. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.